Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono akan bicara terkait maraknya perundungan terhadap aura cinta ya. Siswi yang sempat viral karena menentang kebijakan Bapak Deddy Mulyadi ya terkait larangan perpisahan sekolah. Ono meminta masyarakat dan netizen untuk menghentikan segala bentuk perundungan terhadap aura ya. Yuk kita saksikan bersama ya video pernyataan Bapak Ono Surono ya selanjutnya ini ya. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya yang di Tambun Bekasi sana yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya. Ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, aura cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap aura cinta. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Ya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya nih viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya aura cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini siapapun yang mengetahui ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi aura cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Tobat. Dosa Anda. Atau nuhun. Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup tinggi. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Anak SMA ini yang hanya bertanya, di mana keadilan? Apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah, gitu. Sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Demokrasi di negara Indonesia ini, orang itu terlalu cepat menghakimi dan terlalu malas untuk mendengar, apalagi bagi seorang pemimpin. Kita sebagai warga negara tentu punya kepedulian ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan, dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy
untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah benar gitu. Justru ketika ada kritik, panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut, ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif, kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Dengan sikap reaktif, ini justru semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepala daerah tidak siap dikritik dan jauh dari nilai-nilai demokrasi.